klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas tentang sifat-sifat cahaya, Bu Dede akan menjelaskan apa itu cahaya. Jadi, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya ini berasal dari sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi contoh sumber cahaya itu ada matahari, lampu, api, senter, dan lain sebagainya. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan juga senter itu merupakan contoh sumber cahaya buatan. Selain matahari, lampu, api, dan senter, juga terdapat sumber cahaya yang berasal dari hewan, yaitu contohnya adalah kunang-kunang dan ikan lentera. Nah, jadi itu adalah contoh sumber cahaya. Materi berikutnya kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan Bu Dede berikut ini ya. Nah, jadi adapun sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Oke anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat bahwa tampak cahayanya merambat dengan lurus anak-anak. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus anak-anak. Nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar mengenal sifat perambatan cahaya, kalian perhatikan penjelasan metode berikut ini ya. Nah, bisa kita buktikan dengan sebuah percobaan. Oke, berikut ini adalah contoh percobaan yang membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Jadi pertama-tama kita siapkan beberapa potong kertas karton yang tebal anak-anak. Kemudian pada kertas karton ini kita berikan lubang kecil seperti ini anak-anak. Nah, lubangnya ini kita susun membentuk satu garis lurus. Kertas karton yang sudah kita buat dan sudah kita lubangi ini kita susun sedemikian rupa seperti tampak pada gambar. Nah, setelah itu kita letakkan sebuah lilin yang menyala pada ujungnya. Nah, kemudian kita amati dari bagian ujung sini anak-anak. Apakah yang terjadi ketika posisi ketiga lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini dapat terlihat dengan jelas anak-anak. Namun sebaliknya, apabila posisi ketiga lubang ini tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin ini tidak tampak anak-anak. Maka dapat kita simpulkan cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Nah, dengan adanya percobaan ini membuktikan bahwa memang benar sifat dari cahaya yaitu merambat lurus. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus itu yaitu dapat dibuktikan dari cahaya lampu senter anak-anak. Nah, ketika kita nyalakan akan merambat lurus seperti pada gambar. Kemudian contoh kedua itu ada pada cahaya matahari ke bumi. Nah, sinar matahari itu ke bumi tampak seperti garis lurus anak-anak. Yang bisa kalian lihat pada gambar ini. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pada cahaya lampu mobil. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya, memang benar bahwa cahaya tersebut merambat lurus. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kalian menyalakan senter, kemudian kalian meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus gelas bening tersebut. Nah, itu menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Selanjutnya, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan.
Nah, bisa kita buktikan melalui percobaan berikut ini. Siapkan sebuah senter dan cermin datar, kemudian nyalakan senter ini dan arahkan cahayanya ke cermin datar ini. Maka cahaya yang kita arahkan ke cermin datar ini akan memantul ke benda yang lain. Nah, berdasarkan percobaan ini, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Jadi, ketika kita mengarahkan cahaya ke cermin, maka cahaya yang kita arahkan ke cermin tersebut akan memantul ke benda yang lain. Itu artinya bahwa sifat cahaya juga dapat dipantulkan. Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan, kita bisa menggunakan sebuah gelas yang diisi air, kemudian kita masukkan pensil ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi dari gambar bisa kita perhatikan anak-anak, bahwasanya pensil yang kita celupkan ke dalam air itu tampak patah. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi sebagian pensil yang kita masukkan ke air itu terlihat seperti patah, anak-anak. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup ini mengalami pembiasan, anak-anak, atau pembelokan cahaya, sehingga pensil ini tampak patah. Namun sebenarnya pensil ini tidak patah, anak-anak, sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya yang melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Jadi cahaya yang melalui dua medium berbeda ini, yaitu medium cair dan juga medium padat, itu akan dibiaskan, anak-anak, sehingga pensil ini tampak seperti patah. Namun sebenarnya pensil ini tidak patah. Nah, jadi peristiwa ini atau percobaan ini membuktikan bahwa cahaya tersebut dapat dibiaskan atau dibelokkan seperti itu. Kemudian sifat cahaya yang terakhir itu adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan cahaya dapat diuraikan? Oke, kalian perhatikan. Nah, cahaya matahari yang biasanya terlihat berwarna putih itu sebenarnya terdiri dari perpaduan beberapa warna, anak-anak. Perpaduan warna tersebut kita sebut dengan spektrum warna. Nah, spektrum warna itu terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau sering kita singkat dengan mejikuhibinium. Nah, cahaya matahari yang berwarna putih itu sebenarnya terdiri dari warna-warna mejikuhibinium, anak-anak. Nah, cahaya itu dapat diuraikan oleh butir-butir air dan nantinya munculnya pelangi. Jadi, munculnya pelangi itu merupakan cahaya matahari yang berwarna putih tersebut diuraikan. Nah, sebagai contoh nyata bahwa cahaya dapat diuraikan itu dapat kalian perhatikan pada peristiwa berikut ini. Misalnya, ketika kalian menyiram ataupun menyemprot tanaman di bawah terik sinar matahari. Ketika kalian menyemprotkan air, maka cahaya matahari tersebut akan diuraikan oleh butir-butir air yang kalian gunakan untuk menyemprot tanaman. Maka nantinya akan muncul warna-warna seperti ini, anak-anak. Ini adalah cahaya matahari yang diuraikan oleh air, sehingga menghasilkan spektrum warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau kita singkat dengan mejikuhibinium. Jadi, peristiwa tersebut membuktikan bahwa sifat cahaya yang tampak berwarna putih tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa warna. Oke anak-anak, jadi demikian materi mengenai sifat-sifat cahaya yang bisa Putri dijelaskan. Tadi udah ada dikasih video bahwasanya ada sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya yang terintang pada apa saja? Oke, ada 5 ya. Jadi untuk mempraktekkan ini supaya anak
Untuk kelompok kalian langsung berani yang berbau Arab dengan sendirinya. Ada kan? Yang itu yang paling belakang itu ya.
karton dan lilin. Kalau seperti ini, coba kamu lihat lurus gak cahaya? Coba dilihat kelompok ini, lurus gak cahaya? Masa sih lurus? Bengkok kak? Bengkok kak? Lihat kelompoknya lurus kak? Satu orang lurus kak? Lurus, karena dia memang cahaya itu merambat dengan lurus. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Purba. Kami akan mempresentasikan hasil praktek kami. Di sini kami sudah menyediakan gelas yang sudah berisi air dan sebuah pensil. Nah, di sini kami akan memasukkan pensil ke dalam gelas yang sudah berisi air. Nah, pensil ini yang sudah kita masukkan akan terlihat besar di dalam air dan terlihat seperti patah karena kita sudah memasukkan pensil ke dalam gelas yang sudah berisi air. Nah, di sini cahaya yang kami katakan adalah cahaya memasuki ujung yang akan membuatkan sehingga berbeda sehingga pensil tersebut terlihat berbeda dari bentuk aslinya. Sekian dari kami dan sekian, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Coba kamu tunjukkan ke teman di sana, biar mereka paham. Emangnya gimana cahaya itu? Nah, Bisa dijelaskan? ini sudah ada gelas yang sudah berisi air. Nah, jika kita memasukkan pensil ini ke dalam gelas atau dalam air, pensilnya akan terlihat patah dan terlihat besar dari bentuk sebelumnya. Nah, sebelumnya pensil tersebut dan jika kita masukkan akan terlihat besar dan terlihat patah. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan Oke, tepuk tangan. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Kami dari kelompok ini kami akan mempresentasikan cahaya dapat dipantulkan. Kami telah menyediakan senter dan cermin. Nah, sekarang kami akan mengarahkan senter tersebut ke kelompok. Kami akan senter ini akan mengarah ke cermin, tapi cahayanya dapat dipantulkan ke kelompok. Hasilnya seharusnya cahaya tersebut dapat ke arah cermin. Hasilnya dapat dipantulkan.